Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran sesi ke-6 di mata kuliah pedagogik. Kali ini kita akan bahas tentang konsep, karakteristik, dan jenis alat pendidikan. Yang pertama yaitu konsep dan pengertian alat pendidikan. Alat pendidikan adalah hal yang tidak saja memuat kondisi-kondisi yang memungkinkan terlaksananya pekerjaan mendidik. Tetapi, alat pendidikan itu telah mewujudkan diri sebagai perbuatan atau situasi dengan perbuatan dan situasi mana dicita-citakan dengan tegas. Untuk mencapai tujuan pendidikan, ada pun definisi-definisi yang pernah dikemukakan tentang alat pendidikan, yaitu yang pertama menurut Rustiah NK dan kawan-kawannya, media pendidikan adalah alat, metode, dan teknik yang digunakan dalam rangka meningkatkan efektivitas komunikasi dan interaksi edukatif antara guru dan siswa dalam proses pendidikan dan pengajaran di sekolah. Yang kedua yaitu menurut Imam Barnadib. Alat pendidikan ialah suatu tindakan atau perbuatan atau situasi atau benda yang sengaja diadakan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Yang ketiga yaitu menurut Ahmad dan D. Marimba, mendefinisikan alat pendidikan sebagai segala sesuatu atau apa yang dipergunakan dalam mencapai tujuan. Itulah definisi menurut para ahli. Adapun faktor pendidikan atau sering juga dikenal dengan nama komponen pendidikan, yaitu terdapat 5 komponen atau faktor pendidikan. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan, yang kedua pendidik, yang ketiga anak didik, yang keempat lingkungan, dan yang kelima yaitu alat pendidikan. Secara lahiriah, sukar untuk membedakan antara alat pendidikan dengan faktor pendidikan. Kadang-kadang akibat dari alat dan faktor pendidikan bisa sama. Contohnya begini, ibu menyuruh anaknya mencuci piring dengan tujuan anak tersebut itu untuk memiliki tanggung jawab dan disiplin kerja. Maka perbuatan tersebut adalah yaitu disebut faktor pendidikan. Di lain pihak, seorang ibu menyuruh anaknya mencuci piring dengan tujuan hanya sekedar untuk membantu meringankan bebannya. Nah, maka perbuatan tersebut adalah disebut dengan alat pendidikan. Jadi pada perbuatan pertama jelas ibu atau pendidik menyadari akan tujuan tindakannya itu, yaitu agar dalam diri anak tertanam tanggung jawab dan disiplin kerja. Sedangkan pada tindakan yang kedua, tujuannya hanya untuk kepentingan ibu aja atau pendidiknya saja. Jadi tidak disadari tujuan untuk mengembangkan pribadi anaknya. Maka dari kedua tindakan tersebut bisa sama di mana anak terbiasa mencuci piring, yang pada akhirnya dalam diri anak akan muncul tanggung jawab dan disiplin kerja. Untuk menentukan apakah perbuatan tersebut merupakan alat atau faktor pendidikan akan tergantung pada kata hati atau kemauan si pendidik sendiri. Itulah konsep dan pengertian alat pendidikan. Yang berikutnya yaitu tentang karakteristik pendidikan. Karakteristik pendidikan yaitu alat pendidikan dapat diartikan sebagai kondisi ideal alat pendidikan baik yang berkaitan dengan alat pendidikan bentuk non-material maupun material yang digunakan dalam kegiatan pendidikan. Bentuk non-material menunjuk pada bagaimana sebaiknya menerapkan perbuatan atau tindakan terhadap terdidik. Sedangkan alat pendidikan material menunjuk pada manfaat dan keamanan alat atau perabot yang akan digunakan oleh terdidik. Yang pertama yaitu karakteristik alat pendidikan material. Menurut Muharram A, meskipun alat pendidikan, kebendaan atau material seperti lahan, gedung, perabot, dan perlengkapan lebih berkaitan dengan kegiatan pendidikan di sekolah, namun karena sifat pendidikan secara umum pun memanfaatkan pentingnya peran alat pendidikan berbentuk material. Maka beberapa karakteristik berikut ini perlu dipahami dan dijadikan pertimbangan pendidik.
dalam menjalankan kegiatan pendidikan seperti yang pertama, alat pendidikan hendaklah terbuat dari alat yang kuat dan tahan lama dengan memperhatikan keadaan setempat. Yang kedua, pembuatan alat pendidikan mudah dan dapat dikerjakan secara massal. Yang ketiga, biaya alat pendidikan relatif murah. Yang keempat, alat pendidikan hendaknya enak dan nyaman bila ditempati atau dipakai sehingga tidak mengganggu keamanan pemakainya. Yang kelima, yaitu alat pendidikan relatif ringan untuk mudah dipindah-pindahkan. Secara lebih rinci, syarat-syarat alat pendidikan yang harus diperhatikan pendidik adalah yang pertama, ukuran fisik terdidik agar pemakaiannya fungsi dan efektif. Yang kedua, bentuk dasar yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut, yaitu sesuai dengan aktivitas terdidik dalam proses pendidikan, kuat, mudah pemeliharaan, dan mudah dibersihkan. Yang ketiga, mempunyai pola dasar yang sederhana. Yang keempat, mudah dan ringkas untuk disimpan atau disusun. Yang kelima, fleksibel sehingga mudah digabungkan dan dapat pula berdiri sendiri. Ya, berikutnya yaitu konstruksi perabot hendaknya, yaitu pertama kuat dan tahan lama. Yang kedua, mudah dikerjakan secara massal. Yang ketiga, tidak terganggu keamanan terdidik. Yang keempat, bahannya mudah didapat di pasaran dan disesuaikan dengan keadaan setempat. Ya. Pembuatan alat pendidikan akan dapat diandalkan keberhasilannya apabila dimulai dengan suatu perencanaan yang mantap. Artinya begini, di dalam menyusun perencanaan telah dipikirkan secara matang tentang manusia, materi, serta pembiayaan yang akan menunjang keberhasilan pendidikan, sehingga benar-benar akan memenuhi syarat filosofis, didaktis, pedagogis, psikologis, ekologis, ekonomis, dan seterusnya. Yang kedua, karakteristik alat pendidikan non-material. Menurut Muharram A menyatakan bahwa ada beberapa karakteristik perbuatan atau tindakan sebagai alat pendidikan non-material, yakni A. Perbuatan atau tindakan pendidik hendaknya dilakukan awal-awal dalam proses pendidikan dengan memikirkan terlebih dahulu tentang bagaimana cara melakukan sesuatu, karena manusia mempunyai sifat konservasi yang cenderung untuk mempertahankan atau tidak merubah kebiasaan. Yang B yaitu perbuatan atau tindakan hendaknya membiasakan terdidik akan hal-hal yang harus dikerjakan agar menjadi biasa untuk melakukan sesuatu secara otomatis, tanpa harus disuruh lagi atau menunggu sampai orang lain merasa tidak senang padanya karena kebiasaan yang buruknya. Yang C, yang 3, perbuatan atau tindakan pendidik hendaknya dilakukan dengan hati-hati, baik dalam frekuensi maupun cara melakukannya. Yang berikutnya yaitu perbuatan atau tindakan hendaknya digunakan dengan diikuti oleh bimbingan apa yang sebaiknya harus dilakukan terdidik. Yang berikutnya yaitu perbuatan atau tindakan hendaknya dilakukan atau diawali dengan memberikan beberapa gambaran yang sesuai sebelum mengajak terdidik untuk melakukannya. Yang keenam, yang F, perbuatan atau tindakannya pendidik tidak harus memaksakan diri sedemikian rupa sehingga pendidik tidak lagi hidup wajar sebagai pribadi atau sebagai diri sendiri. Perbuatan atau tindakan hendaknya tidak berlebihan, misalnya dalam memuji karena akan berakibat kurang baik, terutama pada pendidik yang sudah lebih mampu menimbang dengan akalnya. Berikutnya yaitu perbuatan atau tindakan pendidik hendaknya bijaksana menanggapi kalau ada sesuatu kesalahan dari terdidik, sebab belum tentu suatu kesalahan itu dibuat dengan sengaja. Misalnya, dalam menerapkan hukuman pelanggaran yang dilakukan oleh terdidik. Yang berikutnya yaitu jenis-jenis alat pendidikan. Perlu diketahui, alat pendidikan ialah suatu tindakan atau perbuatan atau situasi atau benda yang dengan sengaja diadakan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Adapun pembagian alat pendidikan menurut
menurut Dr. Randes Suwarno dapat dibedakan dari bermacam-macam segi sebagai berikut. Yang pertama, alat pendidikan positif dan yang negatif, yaitu positif yaitu ditunjukkan agar anak mengerjakan sesuatu yang baik, misalnya contoh yang baik pembiasaan, perintah, pujian, dan ganjaran. Yang negatif, jika tujuannya menjaga supaya anak didik jangan mengerjakan sesuatu yang buruk, misalnya larangan, celaan, peringatan, ancaman, dan hukuman. Yang kedua yaitu alat pendidikan preventif dan korektif, yaitu preventif jika maksudnya mencegah anak sebelum ia berbuat sesuatu yang tidak baik. Misalnya, pembiasaan, perintah, pujian, dan ganjaran. Korektif jika maksudnya memperbaiki karena anak telah melanggar ketertiban atau berbuat sesuatu yang buruk, misalnya celaan, ancaman, hukuman. Yang ketiga yaitu alat pendidikan yang menyenangkan dan tidak menyenangkan, yaitu yang menyenangkan menimbulkan perasaan senang pada anak-anak, misalnya diberi pujian atau ganjaran. Yang tidak menyenangkan yaitu menimbulkan perasaan tidak senang pada anak-anak, misalnya dikasih hukuman atau diberikan celaan. Menurut Madyo Eko Susilo, membagi alat pendidikan menjadi dua jenis, yaitu alat pendidikan yang bersifat material, yaitu alat-alat pengajaran yang berupa benda-benda nyata. Yang kedua, alat pendidikan yang bersifat non-material, yaitu alat-alat pendidikan yang tidak bersifat kebendaan melainkan segala macam keadaan atau kondisi tindakan dan perbuatan yang diadakan atau dilakukan dengan sengaja sebagai sarana dalam melaksanakan pendidikan. Mengenai alat-alat pendidikan, kita dapat membedakan alat-alat pendidikan ke dalam dua golongan, yaitu alat pendidikan preventif, alat pendidikan represif. Dari nukilan tentang pembagian alat-alat pendidikan secara garis besar ada dua, dengan istilah positif dan negatif, material, non-material, dan preventif, korektif, ataupun represif. Alat-alat pendidikan yang bersifat positif mengarah pada agar anak didik mengerjakan hal-hal yang baik. Sedangkan alat pendidikan yang bersifat negatif mengarah kepada agar anak didik mengerjakan hal-hal yang buruk. Alat-alat pendidikan bersifat material berupa benda-benda yang dapat dilihat dengan indera mata dan dapat diraba dengan indera kulit atau perasa. Sedangkan alat-alat pendidikan yang bersifat non-material tidak berupa benda-benda dan oleh karenanya tidak dapat dilihat dengan mata dan diraba dengan kulit, tetapi dapat didengar dengan indera telinga dan dapat dirasakan dengan pengertian atau pemahaman dan perasaan. Alat pendidikan yang bersifat preventif ialah alat-alat pendidikan yang bersifat pencegahan, yaitu mencegah masuknya pengaruh-pengaruh buruk dari luar ke dalam diri si anak didik. Pada dasarnya anak lahir dalam keadaan bersih, tidak ada dosa bersama kelahirannya, belum ada pengalaman dan belum tahu apa-apa. Akan menjadi anak baik atau tidak sangat tergantung pada mereka yang mempengaruhinya. Kewajiban pendidik adalah mendidik anak didik menjadi anak yang baik dan mencegah atau membentengi anak didik dari masuknya pengaruh-pengaruh yang buruk ke dalam diri anak tersebut. Jenis alat-alat pendidikan preventif yang abstrak seperti tata tertib, anjuran, larangan, perintah, disiplin, dan semisalnya. Alat pendidikan represif atau korektif atau kuratif. Represif artinya bersifat menindas, korektif artinya bersifat memperbaiki, kuratif artinya bersifat penyembuhan. Hal-hal yang ditindas represif adalah sifat negatif yang integrate dengan diri anak didik, seperti sifat malas, murung, minder, dan sebagainya adalah hal-hal yang diperbaiki atau dikorektif. Adalah perbuatan-perbuatan yang jelek yang sudah menjadi kebiasaan diperbuat anak didik,
seperti suka berkelahi, suka bertengkar, suka mengambil barang milik orang lain, suka menghina, suka mengejek, suka mengganggu, dan sebagainya. Hal-hal yang disembuhkannya atau disebut kuratif adalah penyakit-penyakit jiwa yang terdapat di dalam diri anak didik seperti iri, dengki, sombong, dan sebagainya. Kewajiban pendidik dalam hal ini adalah mengikis sifat-sifat negatif, kebiasaan-kebiasaan buruk dan penyakit jiwa yang terdapat pada anak didik. Adapun yang termasuk alat-alat pendidikan represif, korektif, kuratif yang abstrak seperti pemberitahuan, teguran, peringatan, hukuman, ganjaran dengan cara yang bijaksana. Alat pendidikan menurut Langford dipilih atas 4 aspek. Yang pertama yaitu berhubungan dengan tujuan pendidikan. Yang kedua, orang tua yang akan menggunakan alat tersebut. Yang ketiga, bahan perantara atau medium. Tempat pemakaian alat itu ditujukan berhubungan dengan jenis bahan objek yang hendak diolah untuk mencapai tujuannya. Yang keempat, berhubungan dengan pertanyaan apakah akibat dari penggunaan alat tersebut. Selanjutnya mengelompokkan lagi 5 jenis alat pendidikan, yaitu perlindungan, kesepahaman, kesamaan, arah dalam pikiran dan perbuatan, perasaan bersatu, dan pendidikan karena kepentingan sendiri. Yang pertama yaitu perlindungan. Perlindungan merupakan syarat dasar bagi semua pergaulan, termasuk di dalamnya pergaulan pendidikan. Perlindungan harus datang dari pihak orang dewasa yang bertindak untuk melindungi anak didik, baik jasmani maupun rohani. Sehingga anak merasa terlindungi, anak didik oleh orang dewasa. Beberapa tindakan atau perbuatan pendidikan yang dapat dilakukan berupa memerintah, membiarkan, menghalangi atau melarang menciptakan dan memelihara tata tertib. Jadi di sini orang dewasa itu atau orang tua, guru yang wajib menjaga anak atau melindungi anak dalam memperhatikan latar jasmaniahnya, rohaniah, dengan membatasi diri pada perbuatan, kelakuan, dan ucapan. Yang kedua yaitu kesepahaman tadi. Kesepahaman timbul karena orang dewasa, baik disadari maupun tidak disadari, akan menjadi contoh atau teladan bagi anak didik, dan sebaliknya pula disadari atau tidak anak akan mencoba atau meniru perbuatan pendidik. Seandainya anak ingin mencontoh perbuatan pendidik, hal ini berarti bahwa anak telah memahami perbuatan pendidik sebagai orang dewasa. Dengan kesepahaman ini terjadilah interaksi pendidikan antara anak dan pendidik, sehingga orang dewasa dan anak dapat berbuat bersama-sama. Dalam hal ini pendidik termasuk guru tidak hanya menyampaikan atau mengajarkan kebaikan, melainkan juga harus memberikan teladan. Anak meniru perbuatan pendidik karena ia berkesempatan untuk ikut berpartisipasi dengan pendidik yang menjelaskan, menunjukkan, dan memberi tugas. Yang ketiga yaitu kesamaan arah dalam pikiran dan perbuatan. Kesamaan arah dalam pikiran dan perbuatan dapat berupa pembauran dari pendidik dan penyesuaian dari anak didik. Jadi kesamaan arah ini terjadi antara pembuatan pendidik dan perbuatan anak didik. Kesamaan arah telah melampaui kesepahaman karena dalam hal ini anak didik berbuat atau bertindak sesuai dengan kata hati dan kehendaknya. Anak diikutsertakan dalam kehidupan, turut bertanggung jawab agar anak-anak makin mau memikul tanggung jawab dalam hal-hal tertentu. Anak dapat diberikan tanggung jawab penuh. Anak mengamati berkaitan dengan kepentingannya sendiri. Dalam hubungan ini perlu diadakan perencanaan bersama, dikemukakan maksud dan tujuan kegiatannya, diadakan perjanjian, anak diingatkan pada tanggung jawabnya dan pada janjinya. Dari pihak anak dituntut kedisiplinannya pada peraturan dan janjinya. Yang keempat, perasaan bersatu. Perasaan bersatu ini timbul karena interaksi yang berlangsung antara pendidik dan anak didik yang bersifat kekeluargaan dan menimbulkan saling pengertian serta saling mengisi di antara
kedua pihak. Anak yang telah terbiasa dalam suasana perasaan bersatu akan memperoleh perasaan dasar tentang corak hidup bersama, yaitu atau hidup bermasyarakat. Untuk saling mengisi, mempercayai, setia dan jujur, tindakan atau perbuatan pendidik untuk memelihara perasaan bersatu dapat berupa menasehati, memperingatkan, menegur, dan dapat juga melaksanakan hukuman. Yang kelima yaitu pendidikan karena kepentingan diri sendiri. Pendidikan karena kepentingan diri sendiri berarti si anak telah menyadari kepentingan dirinya sendiri dan dia bertanggung jawab untuk membentuk dirinya sendiri. Pendidik memberikan tanggung jawab penuh kepada anak didik agar ia dapat melaksanakan tugasnya sebagai hasil pilihannya sendiri. Pendidik mengetahui dan menyadari terhadap kepentingan si anak untuk membentuk diri sendiri, dan anak menyadarinya terhadap kepentingan tersebut. Memberi kebebasan kepada anak didik merupakan alat pendidikan yang terakhir, karena anak didik harus bertanggung jawab, harus berdiri sendiri, dan bebas untuk memilih nilai-nilai hidup sesuai dengan kata hatinya. Dan disinilah ia memilih pendidikan dalam taraf penyadarannya. Jadi alat pendidikan ini diberikan kepada anak pada tahap akhir dari pendidikan, di mana anak akan mencapai kedewasaannya. Dalam kajian filsafat, perlindungan merupakan syarat dari syarat dasar bagi semua pergaulan, termasuk di dalamnya pergaulan pendidikan. Perlindungan HAM datang dari pihak orang dewasa yang bertindak untuk melindungi anak didik, baik jasmani maupun rohani, sehingga anak merasa terlindungi oleh orang dewasa. Beberapa tindakan atau perbuatan pendidikan yang dapat dilakukan berupa memerintah, membiarkan, menghalangi, atau melarang, menciptakan, dan memelihara tata tertib. Kesepahaman timbul karena orang dewasa, baik disadari maupun tidak disadari, akan menjadi contoh atau teladan bagi anak didik. Dan sebaliknya pula seandainya anak ingin mencontoh perbuatan pendidik, hal ini berarti bahwa anak telah memahami perbuatan pendidik sebagai orang dewasa. Kesamaan arah dalam pikiran, perbuatan dapat berupa asimilasi dari pendidik dan konfirmasi dari anak didik. Jadi kesamaan arah ini terjadi antara perbuatan pendidik dan perbuatan anak didik. Dan juga perasaan bersatu timbul karena interaksi yang berlangsung antara pendidik dan anak didik yang bersifat kekeluargaan dan menimbulkan saling pengertian, saling mengisi di antara kedua pihak untuk saling mengisi, mempercayai, menghargai, dan jujur. Tindakan atau perbuatan pendidikan untuk memelihara perasaan bersatu dapat berupa menasehati, memperingati, menegur, dan dapat juga dilaksanakan hukuman. Itulah materi-materi yang berkaitan dengan konsep, karakteristik, dan juga jenis alat pendidikan. Untuk pembelajaran sesi ke-6 kita tutup dulu sampai di sini. Kita berjumpa lagi di minggu depan di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.